Siaran pendidikan interaktif persiapan ujian nasional tentunya masih setia menemani teman-teman semua di rumah untuk belajar, mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian nasional nanti. Tadi sebelum jeda, ada Fuad yang berada di Sulawesi Selatan menanyakan 2 pertanyaan kepada Bapak Bambang. Yang pertama, contoh-contoh dari perubahan fisika nih Pak. Karena Fuad bilang tadi sedikit mengalami kesulitan membedakan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang kedua adalah minta tolong digambarkan garis daya magnet. Baik, silakan Pak Bambang dijawab pertanyaan dari Fuad. Oke, terima kasih Fuad. Selamat belajar, semoga sukses. Pertanyaan yang pertama itu mengenai contoh sifat fisika ya. Baik. Sifat fisika ya sifat fisiknya apa yang kelihatannya itu. Baik. Jadi misalnya dia mempunyai volume sekian, gitu. Dia akan memuai kalau dipanaskan dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan perubahan fisika. Perubahan fisika itu apa? Perubahan yang tidak menimbulkan zat baru. Baik. Contoh ya, tadi air menjadi es. Ya. Contoh apa lagi? Misalnya bimetal tadi bisa bengkok, ya, memanjang. Kemudian lampu berbijar, ya. Itu kan tidak menimbulkan zat baru. Ya, tapi kalau yang menimbulkan zat baru itu perubahan kimia, berarti sifat sifat kimia. Ya, contoh misalnya pemanfaatan misalnya gini, soda kue. Ya, soda kue. Kenapa adonan itu ditambah dengan soda kue? Karena kita sudah tahu bahwa soda kue itu kalau bereaksi nanti akan menimbulkan gas karbon dioksida, sehingga kuenya itu jadi mengembang, ya, jadi tidak kecil, dia jadi tidak bantat, gitu. Jadi sehingga dia mengembang. Nah, jadi bagus. Nah, jadi itu contoh pemanfaatan sifat kimia satu zat, ya. Kemudian yang pertanyaan kedua mengenai apa tadi? Garis-garis daya magnet. Garis-garis gaya magnet pada ujung atau pada 2 magnet yang didekatkan. Antara kutub yang satu dengan kutub yang lain. Ya, kita bisa melihat di sini ya. Misalnya ini kutub utara. Kalau ketemu dengan kutub utara, didekatkan kutub utara, ini tadi ya. Ingat ya Fuad bahwa kalau garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Ingat, keluar dari U, selalu dari U ya. Tapi kemudian garis-garis gaya magnet itu masuk ke S, masuk ke U, ke S ya. Jadi jangan kembali. Jadi dia akan keluar di sini, garis-garis gayanya jadi ke sini, juga ke sini ya, jadi gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ini S, ini U, apa yang terjadi? Ya, jadi dia menuju ke S. Ya, inilah garis-garis gaya magnetnya. Baik. Ya, berikutnya kalau misalnya S ketemu S, ya tentu dia masuk, ya masuk, karena garis-garis gaya magnet itu masuk ke kutub selatan selalu, dan keluar dari kutub utara. Baik. Ya, saya jelas. Ya. Itu dia tadi jawaban atas pertanyaan dari Fuad yang berada di Sulawesi Selatan, dan kembali kita akan menerima penelpon selanjutnya. Halo, dari siapa dan di mana? Halo. Ya, dari siapakah ini? Dari Ratna. Ratna ada di mana, Ratna? Ada di Klaten. Klaten, baik. Lagi hujan nggak di sana, Ratna? Enggak. Terang benderang ya? Enggak. Iya. Silakan Ratna, pertanyaannya apa? Tolong mau minta dijelaskan. Ya. Bagaimana proses terjadinya arus pendek pada listrik? Iya, ada lagi? Enggak. Dah, makasih. Terima kasih kembali Ratna di Klaten. Iya. Pak, langsung saja dijawab pertanyaan dari Ratna yang berada di Klaten. Ya, selamat belajar Ratna. Semoga sukses. Amin. Ya. Ratna bertanya bagaimana proses terjadinya arus pendek yang sering dikenal dengan apa? Konslet. Ya, konsleting. Berbahaya sekali. Ya. Oke, konslet. Jadi kalau misalnya gini, ini lampu di sini, ya, ini lampunya di sini, kemudian ini sumber tegangan, gitu. Ini lampunya di sini. Ini sebenarnya di sini bagaimana?
lampunya sebenarnya begini ya. Kita lihat sebelah sini ya. Yang satu elektrodanya di sini, kemudian ke sini, ini ada filamennya, kemudian yang satu lewat sini. Ya, jadi lampu sebenarnya ini. Kalau ini ada arus masuk lewat sini, keluar lewat sini, maka filamen ini akan berpijar karena panas sekali sehingga dia berpijar mengeluarkan cahaya, ya. Tapi kalau ada kabel seperti ini kemudian ada lampu tidak mungkin bisa nyala, ya. Ini ada gambar arusnya. Jadi artinya ada arus listrik yang lewat. Nah, antara ini dengan ini tidak boleh ketemu, ya. Jadi kalau misalnya kawat itu ini misalnya nih ya, misalnya seperti ini. Ini di sini ada sumber. Nah, misal ini yang panjang sini ya. Yang plus itu ya, ini yang main. Nah, harusnya arus itu lewat sini. Terus ke sini menyala, terus lewat sini ke sini. Tetapi mungkin karena sesuatu hal ya, misalnya kawatnya ini ke sini gitu. Nah, ke sini ini kemudian bertemu. Nah, maka ini akan terjadi konslet atau apa namanya tadi? Hubungan singkat. Kenapa singkat? Karena arus itu harusnya dari sini ke sini, ke lampu terus ke sini. Ini singkat sampai di sini langsung ke sini. Baik. Jadi singkat. Itu maksudnya. Kenapa singkat? Dan apa akibatnya? Karena kita tahu ada I sama dengan V per R, ya. V per R ini kuat arus, ini tegangan, ini adalah hambatan. Maka ketika hambatannya kecil sekali, ini lampu ini sebagai R nih, sebagai hambatan. Ini rupanya arus listrik tidak lewat R, tetapi langsung lewat sini, sehingga R-nya sangat kecil. Nah, tentu Ratna tahu ya, kalau ada hubungan rumus yang seperti ini, kalau R-nya makin kecil, maka I-nya makin besar, karena ini berbanding terbalik ya. Kalau R-nya bertambah besar, I-nya bertambah kecil. Kalau V-nya besar, I-nya besar. Ini berbanding lurus ya. Tapi kalau dengan R itu berbanding terbalik. Kalau R-nya sangat kecil, maka I menjadi sangat besar. Dan ketika I sangat besar, itu akan bikin kebakaran ya. Karena kawat ini mempunyai kapasitas misalnya ini hanya bisa dilalui 2 ampere gitu. Nah, kalau sampai ratusan ampere, maka tentu akan bisa terbakar. Ya, itulah prosesnya terjadi konsleting itu. Iya. Kita akan kembali menerima penelpon selanjutnya ya Pak ya. Kita langsung coba sapa. Halo, dari siapa dan di mana? Halo. Baik, bisa diulang sekali lagi dengan volume yang lebih kencang sedikit. Halo? Iya, halo. Iya, dari siapakah ini? Dari Syifa. Syifa ada di mana? Di Magetan. Baik. Syifa, silakan pertanyaannya apa? Mau tanya, penggunaan alat-alat listrik kan berdaya besar. Ya. Dan itu merupakan pemborosan energi. Ya. Nah, itu pemborosan energi itu terjadi karena apa? Kenapa? Pemborosan energi terjadi karena apa? Begitu Syifa? Iya. Baik, Syifa sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMP. Baik, berarti sebentar lagi ujian nasional ya. Selamat belajar, sukses untuk ujian nasionalnya. Terima kasih Syifa. Iya, Syifa. Iya. Syifa dari Magetan. Iya, silakan. Magetan di mana? Jawa Timur. Magetan di Jawa Timur. Ya, Magetan. Syifa sudah kelas 9 dan harus lebih giat lagi belajar. Iya, harus bersemangat pula ya. Saya percaya Syifa pasti nanti lulus dengan nilai yang bagus. Amin. Ya. Nah, pertanyaanmu ini ada kaitannya nanti akan dengan ujian nasional yang akan keluar. Ya. Jadi mengenai energi tadi, energi listrik yang harus menghemat. Bagaimana supaya menghemat? Ya, jangan pakai terlalu banyak listrik. Tapi menghemat itu bukan berarti pelit ya. Kita waktunya belajar dimatiin, nggak usah menghemat. Jangan ya. Ya, tapi tidak ya. Tapi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kalau berbicara mengenai menghemat listrik, tentu Syifa harus tahu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya
pembayaran listrik ya. Nah, kita lihat sini. W sama dengan VIT ya. Kita tahu ya, Siva sudah paham ini. Energi listriknya, ini tegangan listriknya, ini kuat arusnya, ini waktunya. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya menggunakan energi ya. Tegangan, kuat arus, dan waktu. Tegangan di rumah tentu kita semuanya mungkin ya menggunakan 220 volt. Kemudian kuat arusnya ada yang pakai 15 ampere, ada yang 10 ampere ya. Nah, satu variabel yang adik-adik bisa di rumah bisa kendalikan adalah mengenai waktu ya. Tentu kalau listrik tidak dipakai ya harus dimatikan ya. Lampu kalau sudah tidak dipakai lagi harus dimatikan ya. Mungkin tidur di tempat yang gelap itu lebih enak ya, tapi ada juga yang tidak bisa tidur kalau terlalu gelap, maka pakai lampu yang wattnya kecil jadi menggunakan watt kecil ya. Ini juga sama dengan P, artinya daya listrik yang kecil akan juga bisa lebih menghemat. Nah, satu hal juga mengenai mungkin yang dimaksud oleh Siva tadi, bagaimana itu dari pusat pembangkit listrik ke konsumen ya. Dia memerlukan jarak yang sangat jauh dan tegangan yang harus dan daya yang sangat besar. Maka bagaimana caranya? Maka langkah yang diambil adalah supaya menghemat adalah menggunakan tegangan tinggi atau bahkan tegangan ekstra tinggi. Jadi bahkan Siva sudah pernah dengar tentu ada yang namanya SUTEP ya. Menggunakan tegangan tinggi. Kenapa dengan tegangan tinggi? Karena dengan menggunakan rumus begini, P sama dengan V kali I. Nah, V kalau besar, maka I-nya akan menjadi kecil, ya, dengan daya yang sama. Kalau V-nya besar, maka I-nya menjadi kecil. Dan kalau I-nya kecil, itu akan menjadi lebih hemat karena tidak menimbulkan banyak panas, ya, atau tidak menimbulkan energi listrik yang hilang di jalan, ya. Berikutnya yang kedua, selain menggunakan tegangan tinggi, dia membagi daya, ya, membagi daya. Daya yang besar itu dibuat menjadi beberapa saluran, jangan hanya satu saluran, tetapi beberapa saluran. Nah, kemudian dengan demikian maka kawat listrik tidak perlu terlalu besar karena kuat arusnya tidak terlalu besar, ya. Kalau misalnya tegangan tidak dibuat tinggi, kuat arusnya menjadi besar, dan kalau besar supaya tidak putus karena panas, nah maka kawat listrik harus sebesar pohon kelapa. Nah, itu sangat tidak efektif, ya. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari Siva yang sudah dijawab oleh Bapak Bambang Agus Priambodo. Pak Bambang, terima kasih atas kehadirannya di studio. Senang sekali saya sih bisa menemani Bapak berbagi atau belajar bersama teman-teman di rumah tentang mata pelajaran kimia. Topik kita hari ini itu sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia zat. Saya Siti Mohtar pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat belajar dan selamat beraktivitas.